Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Saya berasal dari Kecamatan Teteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ya. Saya berkuliah di Institut Al-Kifayah Riau, mengambil program studi S1 PGME ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pendidikan Islam dan orientasinya. Ada banyak macam model pendidikan yang terdapat di Indonesia. Ya. Contohnya ada banyak pesantren atau pondok, itu adalah wadah ya. TPA dan madrasah sama, itu adalah wadah tempat-tempat menampung anak-anak bangsa untuk mendidik pola pikirnya agar dia tahu bahwa pendidikan Islam itu juga penting ya. Baik, kita langsung saja membahas yang pertama, model pendidikan Islam esensialistik. Apa itu esensialistik? Model ini berorientasi pada nilai-nilai lama yang membentuk sosok pribadi Muslim yang tahan terhadap pukulan zaman. Umat Islam ataupun pendidikan Islam ya yang ada di Indonesia dituntut untuk menguatkan mental, terutama pengetahuannya, agar kita itu kuat ya terhadap pergerakan zaman ataupun tuntunan zaman yang semakin keras. Terus yang kedua, model pendidikan Islam perennialistik. Model ini berorientasi pada nilai-nilai yang mengandung potensi mengubah nasib masa lampau yang diintegralisasikan ke masa kini yang dijadikan inti kurikulum pendidikan. Adapun kurikulum pendidikan di Indonesia ya, contohnya di madrasah itu banyak sekali. Ada kurikulum K13 ya, kurikulum K13, kurikulum 2007 dan KTSP ya. Banyak sekali model-model kurikulum pendidikan di Indonesia. Lanjut yang nomor 3, pendidikan Islam yang individualistik. Model ini potensi aloploistik atau mengubah dan membangun masyarakat dan alam sekitar yang kurang mengacu kepada kebutuhan sosial kultural. Model ini dia tertuju kepada alam, maksudnya itu kepada lingkungannya. Gimana caranya ya umat Islam itu bisa mengubah gaya kehidupan di masyarakat sekitarnya. Contohnya yang kita tutur kata lah misalnya kurang sopan. Bagaimana caranya kita bisa mengubah tutur kata itu menjadi sopan dan yang seperti diajarkan dalam pendidikan Islam. Lanjut nomor 4 ya. Model pendidikan Islam yang bercorak teknologi. Model orientasinya meninggalkan nilai-nilai samawi, diganti dengan nilai-nilai programmatik realistik kultural. Pada model ini pendidikan Islam itu dia tidak terpaku pada kitab, maksudnya tidak hanya terpaku pada kitab, pada Al-Quran ya, tapi dia juga bisa bercorak teknologi. Banyak sekarang kan sudah zamannya teknologi, jadi kita tuh juga dituntut bagaimana kita mengembangkan pendidikan Islam itu melalui jalur teknologi ya, contohnya internet. Bagaimana kita bisa memanfaatkan internet ini sebagai sarana pendidikan Islam, maksud saya. Lanjut nomor 5 ya. Model pendidikan Islam dialogis. Mekanisme model ini adalah aksi reaksi dalam perkembangan manusia menjadi gersang dari nilai-nilai ilahi yang mendasari fitrah. Dari berbagai jenis model pendidikan di atas ya, tentunya masih banyak masalah-masalah yang timbul. Hal ini dapat dilihat dari institusi pendidikan Islam yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Orientasi dasar pendidikan Islam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada awal risalahnya ialah menumbuhkan sistem kehidupan sosial yang penuh kebajikan dan kemakmuran. Sama seperti di Indonesia, umat Islam dianjurkan untuk saling membantu ya dalam kebajikan dan saling mengutamakan kemakmuran rakyat lain.
meratakan kehidupan ekonomi yang berkeadilan sosial. Itu sangat penting. Berpatokan dunia dan akhirat yang bertumpu pada nilai-nilai moral yang tinggi dan berorientasi kepada kebutuhan pendidikan yang mengembangkan daya kreativitas dan pola pikir intelektual bagi terbinanya teknologi sosial yang berkeadilan dan berkemakmuran. Ya, baik, itu tadi sedikit ya rangkuman singkat dari saya yang menjelaskan bagaimana model pendidikan Islam dan orientasinya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak sekali macam-macam model pendidikan Islam dan orientasinya, namun saya tidak bisa menjelaskannya satu persatu ya. Yang dapat saya jelaskan yakni tentang wadahnya ya, seperti pondok atau pesantren. Pondok atau pesantren biasanya ya di situ dia memang betul-betul fokus ke agama. Contohnya penghafalan Al-Qur'an ya. Terus gimana cara mengaji yang baik, huruf makhrajnya ya diperjelas lagi ya. Di situ memang biasanya dia betul-betul fokus ke agama. Terus TPA. Di pesantren tadi ya. Teralat ya. Di pesantren tadi jadi tidak hanya fokus ke Al-Qur'an, tapi bagaimana adab seseorang itu dirubahnya. Maksudnya itu yang sebelumnya jelek ya, bagaimana caranya ketika anak itu masuk ke pesantren atau pondok dia bisa jauh lebih baik 360 derajat dari sebelumnya ya. Itu sudah menjadi kewajiban pengelola dan pengurus di suatu pesantren atau pondok. Terus TPA, Taman Pendidikan Anak, atau yang biasanya kita sebut dengan TPQ, Taman Pendidikan Quran ya. Di situ adalah tempat wadah juga, tempat wadah. Maksudnya itu tempat pengumpulan pembelajaran Al-Qur'an khususnya. Di situ biasanya terdapat sekali anak-anak ya. Biasanya masih di jenjang SD ya. Itu kebanyakan di jenjang SD dia masuk di TPQ, Taman Pendidikan Quran, yakni paling dasar lah ya, sebelum masuk ke jenjang-jenjang atasnya lagi. Kenapa? Karena di TPQ biasanya kita diajarkan dasar-dasar membaca Al-Qur'an dengan baik di situ ya. Bagaimana kita bisa dengan pasnya makhrajnya. Disitulah nanti tempat pertama sebelum masuk ke pesantren, sebelum masuk ke madrasah, dia biasanya anak-anak itu dimasukkan dulu ke TPQ atau biasa kita sebut dengan Taman Pendidikan Quran ya. Lanjut dengan berempat madrasah. Madrasah ini dia biasanya tidak semua madrasah itu terfokus kepada agama. Ada salah satu di madrasah dia juga ke umum gitu. Contohnya madrasah aliyah ya. Itu biasanya madrasah ini kan dia biasanya terbagi menjadi 3 nih. Madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, sama madrasah aliyah. Nah, madrasah yang paling tinggi atau jenjang yang paling tinggi di madrasah yakni madrasah aliyah. Biasanya di sana itu tidak terfokus ke agama saja, banyak yang lain ke umumnya. Ada yang biasanya ngambil di IPS ya. Ada di situ juga di belajar umum seperti sosiologi, biologi dan lain sebagainya. Terus madrasah sanawiyah atau biasa kita sebut dengan bahasa umumnya SMP. Dia itu madrasah sanawiyah. Kalau enak yang ngomong kita yang tengah lah ya. Di antara yang atas dengan yang bawah itu biasanya madrasah sanawiyah. Dan madrasah sanawiyah itu dia belum ada pelajaran umum, belum banyak. Dia masih banyak ke pelajaran Arab misalnya kan. Dan Arab, pelajaran agama. Dia banyak di madrasah sanawiyah biasanya. Nanti baru kalau naik ke jenjang ke atasnya lagi madrasah aliyah. Nah, di sana banyak pelajaran-pelajaran umum ya. Terus yang paling bawah madrasah ibtidaiyah. Nah, di situ tuh biasanya selepas dari TPQ dia masuk ke madrasah ibtidaiyah, madrasah yang paling dasar. Nah, di situ biasanya juga banyak pelajaran umum ya, seperti matematika, terus yang lain ya. Baik, mungkin hanya itu saja rangkuman singkat dari saya tentang model pendidikan Islam dan orientasinya ya. Sekiranya cukup dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, tutur kata yang salah saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.